Yang digugat itu dari materi yang saya baca sekilas, ya. Materi gugatan itu kan tentang perhitungan suara, kemudian tentang adanya PNS di nomor urut. Aku ya kalau dapat bagus banget ya. Tapi memang ada perubahan banget. Yang digugat itu dari materi yang saya baca sekilas, ya. Materi gugatan itu kan tentang perhitungan suara, kemudian tentang adanya PNS di nomor urut 4, ya. Atas nama barangkali sebutlah namanya tapi notabene beliau adalah istri daripada calon yang itu dipersoalkan kehadirannya. Nah, kalau istri ikut suami itu menurut hukum agama undang-undang pun kemana pergi suami ikut loh, kecuali dia ikut pidato. Tapi selama kampanye, selama foto memoto, tak pernah dia menunjukkan tangan dan tak pernah bawa lambang pegawai negeri. Dia sebagai istri bagi. Nah, itu kalau dua itu berasa tidak ada. Kalau soal perhitungan suara di KPU, saya kan juga orang yang sama-sama 13 tahun ini bersama-sama, ya notabene sama dengan urut nomor 2 lah, ya kan? Dan hal kalau kita digugat itu hal yang biasa, ya kan? Dan itu saat itu KPU-nya juga adalah daripada Arsaban yang sekarang anaknya yang menjadi calon itu, dan itu sudah masa pengalaman lah, kan? Nah, kalau kita gugat itu umpamanya daripada perhitungan suara di KPU, kalau perhitungan suara yang kita gugat, adakah perhitungan suara di TPS itu bermasalah? Adakah TPS itu umpamanya diganggu? Adakah TPS itu umpamanya diintervensi? Masing-masing saksi menandatangani di TPS itu. Dari tingkat kecamatan bahkan sampai pleno di KPU. Kami ada berkas di kabupaten, semua saksi menandatangani. Nah, sekarang di mana letak persoalan perhitungan suaranya? Kan begitu jadinya. Nah, saya hanya mengimbau, ya kan, ini demokrasi untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dengan gugatan ini masyarakat yang pada sudah dingin, sudah menyatu bahwa mengakui ada kemenangan, terpecah kembali. Nah, kepada penggugat ini saya minta kedewasaan, kemudian sportivitas, kemudian juga negarawan, legowo, menerima hasil pilihan rakyat. Karena suara rakyat itu sama dengan suara Tuhan juga, kata orang politik. Nah, maka dari itu kita menghargai pilihan rakyat itu. Nah, menurut saya itulah langkah yang paling bijak, yang paling benar. Kalau saya jadi bupati incumbent hari ini, saya undang ini bupati terpilih dalam paripurna pengesahan APBD ini. Sampaikan kepada rakyat hasil pemilu ini yang terbaik dan kami mengakui kami tidak beruntung. Itu lebih elegan daripada kita pergi ke mahkamah. Walaupun mahkamah itu dibolehkan oleh undang-undang. Di sana kita sampaikan kepada halayak ramai, kita tunjukkan kebesaran bahwa kita ini satu keluarga di Rohil ini. Hentikanlah, ya kan? Karena nanti kalau itu judulnya, perhitungan suara judulnya, MK juga akan mengeliminir, tak masuk dalam materi tuntutan yang dibolehkan. Karena hitungan suara yang dibolehkan ini 4,3%, nggak masuk kamusnya. Yang boleh itu berapa? Di bawah 1%. Ini 4,3%. Nah, jadi tenangkan masyarakat di bawah, damaikan masyarakat setelah pemilu, karena sama pemilu ini bupati dengan calon bupati bisa berpelukan, di bawah masih ada luka apa? Tetangga dan tetangga masih ada belum berteguran ini. Dengan adanya hal begini, ini semakin merusak dinamika di dalam masyarakat. Nah, ini yang saya imbau melalui wawancara hari ini kepada rekan-rekan media. Saya mengimbau para tokoh-tokoh masyarakat, ya, lihatlah, ya kan, bahwa negeri Rohil ini adalah negeri warisan kita bersama yang harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita majukan. Pilkada ini hanya proses, salah satu proses, ya, dan proses itu sudah selesai. Mari kita rujuk kembali membangun. Kekurangan saling kita tutupi, ada kelebihan kita saling memberi. Jadi itu falsafahnya. Kekurangan saling kita tutupi, ada sedikit tambahan sebelum saya tutup. Kan namanya kan ini sejarah Kabupaten Rokan Hilir, Kubu Bangko Tanah Putih.
Kan sudah 4 kali orang Kecamatan Bangko jadi bupati. Apalah salahnya kami dari Kecamatan Tanah Putih sekali ini, ya kan? Nah, besok Kecamatan Kubu pula, gitu ya kan? Kan 4 kali, Pak Tamrin dari Kecamatan Bangko, Pak Anas dari Kecamatan Bangko, Pak Yano dari Kecamatan Bangko, Wan Samsir juga dari Kecamatan Bangko. Sekarang giliran Tanah Putih sekali lah, ya, boleh lah, ya, nah, karena masyarakat yang membolehkan, ya kan? Bukan tanya kepada calon. Nah, untuk itu saya sampaikan selamat kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, ya kan? Pilihan sudah dijatuhkan dan pengumuman KPU sudah dibuat. Untuk itu, mari kita bergandeng tangan kembali membangun Kabupaten Rokan Hilir tanpa ada fitnah-memfitnah. Pemilu udah selesai dah, ya kan? Ibaratkan kenduri udah selesai, jangan lagi sendok sama garpu main-main terus. Ya nah, piring pecah-pecah tak ada guna lagi. Kenduri udah selesai, balikkan barang orang masing-masing. Kalau kita pinjam, tenda orang kembalikan. Ya nah, supaya nanti hasil daripada pilkada ini lebih baik.